Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 5 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan besok itu berarti hari-hari terakhir ya untuk minggu ini karena tanggal 6-nya Idul Adha ya, tanggal merah. Jadi eh ya untuk besok sih mungkin buat teman-teman yang hari ini udah floating profit lumayan ya di saham-saham yang hari ini naik cukup tinggi seperti MBMA, MTKA. Ya sebenarnya nggak ada salahnya buat dipertimbangkan diamankan ya untuk besok Kamis. Tapi disclaimer lah ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk IHSG hari ini asingnya masih net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 4 Juni ya, tanggal 4 Juni secara keseluruhan asingnya masih net sell, lebih banyak keluar dan saham-saham yang didistribusi asing masih saham-saham ini. Saham-saham utamanya ya, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, ASII. Ya walaupun hari ini IHSG itu hijau di awal market sampai penutupan pun juga masih hijau, tapi aslinya masih distribusi. Sebenarnya sih bukan hari ini aja ya, dari kemarin-kemarin ya, dari hari Senin ya, bahkan untuk asing itu distribusi cukup banyak di indeks IHSG dan untuk hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing ada saham Antam. Harga sahamnya masih bullish ya, masih naik terus. Ini asingnya hari ini netbuy 236 M. Kemudian di Goto, INDF, MBMA juga hari ini ARA naik cukup tinggi kalau nggak salah ya 24 atau 25%, nanti kita akan coba cek. Itu asingnya netbuy 32 M ya, tapi secara keseluruhan ya secara nilai masih net sell untuk hari ini. Dan coba kalau kita lihat dari hari Senin, dari tanggal 2, itu ya ini kelihatan sekali ya kalau distribusi asingnya cukup gede, khususnya di saham-saham utamanya Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. ASI juga cenderung keluar. Bahkan untuk ASI itu bukan minggu ini aja ya, untuk ASI dari hari-hari sebelumnya itu juga cenderung keluar ya, menjelang bagi dividen keluar, habis update pun juga cenderung keluar. Jadi nggak tahu ini ASI ya, padahal harganya udah di bawah, valuasinya juga nggak mahal, tapi kok nggak naik-naik ya. Mungkin kemungkinan masih sideways di bawah mungkin ya untuk ASI. Oke, itu kondisi market untuk indeks IHSG ya. Coba kalau kita lihat sekilas hari ini ada sentimen apa tanggal 4 Juni. Kalau kita lihat hari ini tanggal 4 Juni di investing ya, ini kita cek berita di investing, Trump akan bertemu Xi Jinping. Ya, semoga aja ini sentimen bagus untuk bursa saham ya, kita tunggu aja ya apa hasil dari pertemuan Trump sama Xi Jinping ya. Ini Presiden Amerika bertemu dengan Presiden Cina yang selama ini bikin market kita volatile ya, baik market domestik ataupun market luar negeri itu sangat volatile karena ya ini Trump sama Cina ya. Dan ini akan bertemu, semoga aja ada sentimen bagus ya. Coba kita lihat lagi ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah sih kayaknya Adaro sediakan 4 triliun pemegang saham setuju buyback. Kayaknya ini udah lama sih isu buyback ini. Medco rampungkan tender surat utang anak usaha senilai 461 juta US dollar, cukup gede ya. Dan ini sentimen positif lagi sih untuk saham Medco ya. Bukan ini aja, sentimen positifnya cukup banyak untuk saham Medco ini. Jadi udah sering kita bahas juga ya buat dipertimbangkan kalau mau entry. Kalau sekarang sih sebenarnya udah agak telat sih, cuman kalau mau entry lihat teknikalnya gimana ya. Kalau mau momentumnya bagus, disclaimer kalau mau nambah posisi. Kalau kita lihat sekilas sih kayaknya ya ini sih yang paling ditunggu-tunggu gimana nanti pertemuan antara Donald Trump sama Xi Jinping. Di sini Wall Street menguat. Ya emang semalam bursa US itu bagus ya. Jadi IHSG di awal market tadi sempat hijau ya karena faktor eksternal ya. Jadi eksternal pun juga mempengaruhi. Kalau kita lihat hari ini tanggal 4 Juni ini untuk indeks Asia itu didominasi hijau, bahkan kalau kita lihat di sini Nikkei
itu naiknya cukup tinggi, 2,6% ya. Kok Nikkei Kospi, sorry ya, Kospi Index Korea ini naik cukup tinggi hari ini 2,6%. Untuk Nikkei naik lumayan sih 0,80%, Hang Seng 0,60%. Tapi IHSG-nya hijau sih, saham-saham utamanya merah ya. Ya kita lihat aja besok sih, semoga aja di hari terakhir minggu ini bursa buka untuk IHSG bisa menguat. Kalau menguat resistnya masih di 71, 50, 60-an ya. Semoga aja naik nguji level itu. Cuman kalau misal jeleknya IHSG merah, ya ya yang udah floating profit mungkin di saham-saham yang hari ini ngegas naik, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk IHSG. Oh ya, coba kita lihat untuk kondisi ini ya. Kondisi market secara globalnya hari ini gimana untuk Bitcoin. Untuk emas kayaknya masih naik sih. Untuk Bitcoin hari ini di 105-an ya, masih cenderung sideways ini dari tanggal 2 Juni ya sampai hari ini cenderung di area 105 104-an. Kita lihat lagi ke bawah untuk emasnya ya naik ya. Pas video ini kita buat di harga 3.380-an. Sebenarnya sih naik cuman nggak terlalu tinggi ya untuk hari ini, Mas. Malah candlenya merah ini. Ini dipakai pialang Wanda ya. Ini pialang luar. Jadi cuman nggak beda jauh lah. Cuman beda di spread aja paling. Ya, ini sih untuk harga emas secara globalnya masih lumayan mahal di 3.300-an. Jadi harusnya eh performanya untuk Antam, MDKA, BRMS harusnya bagus ya kalau harga emasnya seperti ini terus. Di atas 3.000 itu aja udah harusnya bagus sih. Soalnya mahal untuk emas kalau di atas 3.000 ya. Apalagi ini 3.370-an. Oke, itu untuk emas ya. Jadi untuk besok IHSG ya kita lihat aja marketnya rame atau enggak ya. Kalau marketnya enggak rame karena habis itu libur lumayan panjang, wait and see aja dulu dan simpen cash ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama coba kita akan cek ya seperti biasa perbankan dulu BBCA yang dalam 1 minggu ini itu didistribusi asing dan hari ini masih merah ya, 0,83% minus. Tadi pagi sempat hijau sebenarnya untuk saham Bank BCA ini ya, sempat open ke atas, jadi di awal market hijau dulu di 9.100 tapi habis itu turun terus di 8975. Kalau secara teknikal supportnya di sini 8.800 ya, masih di level ini, jadi jangan buru-buru buat average down. Mungkin buat teman-teman yang misal nyangkut di saham BBCA, kalau nyangkut ya, atau kalau mau nambah muatan misal udah punya posisi di bawah, kalau mau nambah muatan ya dipertimbangkan ketika dekat area supportnya 8.800 untuk saham Bank BCA ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih ini agak kurang bagus ya, dalam 3 hari terakhir ini aja dari hari Senin itu aslinya udah net sell 1,5 triliun 59, jadi hampir 1,6 triliun ya untuk asing keluar di BBCA dalam 3 hari aja. Untuk hari ini tanggal 4 juga masih net sell ini 231 M, jadi untuk BBCA distribusi asing. Kalau kita lihat lebih detail sih BBCA hari ini tanggal 4 Juni ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau distribusinya kelihatan sekali ya. BB versi asing net sell 212,5 M dan 100% transaksinya selling. Untuk BB versi asing tidak melakukan pembelian sama sekali hari ini di saham BBCA ya. Jadi di sini kalau kita lihat selain BB ada YU, CC versi asing yang juga keluar. Yang nampung untuk asingnya KZ itu pun cuma 47,6. Jadi hari ini di distribusi asing cukup banyak. Untuk lokalnya pun ada juga yang distribusi yaitu MG 76M ya. Dan yang nampung didominasi broker-broker retail. Jadi secara broker summary hari ini nggak terlalu bagus juga untuk BBCA. Hati-hati kalau besok eh, merah ya untuk BBCA, hati-hati kalau besok masih turun.
Ya walaupun misal faktor eksternal saham-saham US nanti malam bagus lagi sih ya ya mudah-mudahan di awal market ada potensi hijau ya. Cuma habis itu tergantung buyer sama sellernya. Ya mungkin kalau nggak terlalu rame mending wait and see aja dulu soalnya habis ini libur lumayan panjang ya. Oke, itu untuk saham BBCA support kuatnya masih di 8.800. Kalau mau entry sih sebenarnya momentum bagusnya ya di area support ini 8.800 kalau dikasih kesempatan buat ke level itu BBCA. Oke, ini supportnya dan resistnya di 9250. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini nyungsep longsor dalam banget ya, 2% lebih. Padahal kemarin itu mencoba bertahan di atas 4.200 ya. Cuman kemarin kan nggak sempat kita bahas ya untuk BBRI ini. Hari ini turun. Sempat hijau di awal market itu open gap atas juga untuk BBRI karena faktor eksternal tadi. Saham-saham US malam bagus. Jadi open gap atas tapi habis itu langsung longsor dan turunnya di 4.080 minus 2,86% ya, cukup dalam. Kalau secara teknikal supportnya masih di sini karena hari ini gagal bertahan di atas 4.200 ya, hati-hati aja kalau misal Bank BRI besok masih turun ya, supportnya ada di 3.883,880 dalam. Ya sebenarnya kalau malah turun lagi di area sini itu kesempatan buat teman-teman yang belum punya posisi atau udah taking profit kemarin di BBRI ya ambil lagi aja di area support kalau bisa ke 3380 ya itu malah kesempatan yang bagus buat ambil di saham BBRI. Kalau bisa ke area sini ya, cuman kalau enggak ya 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 kalau mau cicil-cicil di harga 4.080 sih disclaimer yang penting belinya pakai uang dingin aja ya. Untuk saham BBCA mudah-mudahan aman kalau untuk jangka panjang loh ini. Kalau untuk scalping trading ya ya kita nggak bisa berharap langsung ke gas besok kalau misal entry hari ini soalnya ini ya aslinya cenderung keluar itu yang pertama karena untuk saham-saham seperti ini kalau retailnya masuk itu agak berat buat naik. Dan kalau kita lihat teknikalnya juga ya lebih bagusnya kalau habis tutup gap ya. Jadi kalau habis tutup gap ke area misal ke 3850 habis itu mau naik tinggi itu tenang ya. Kalau belum tutup gap itu agak gimana gitu ya. Coba kita lihat untuk transaksi BBRI hari ini. BBRI hari ini tanggal 4 Juni. Ini kita bisa lihat barang-barang distribusinya cukup gede ya. Dan yang keluar juga investor-investor asing. RX, ZP, AK, KZ, BK ini versi asing. Untuk RX-nya cukup gede. Nilai keluarnya net sell 407,8 M. Kemudian ZP net sell 120 M. AK net sell 57 M. KZ, BK juga net sell. Yang nampung untuk asingnya ada ya, yaitu YU, cuman nggak sebanyak asing jualan, jadi masih lebih kuat distribusinya. Untuk lokalnya nampung dan didominasi juga broker-broker retail yang terus masuk di saham Bank BRI ya, ini OD, XL, XI, CC, YP, masuk hari ini cukup banyak di saham BBRI, jadi harga sahamnya nggak ketolong ya, untuk hari ini nggak ketolong. Untuk besok, ya ini sih, kita lihat IHSG-nya dan gimana ya IHSG-nya dulu gimana. Kalau saya sih mending bagi yang belum punya posisi ya, itu kalau mau entry nyicil aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Tapi disclaimer ya, soalnya besok itu ya kemungkinan akan rame atau enggak lebih condong ke arah lebih sepi deh, mungkin ya. Soalnya habis itu kan libur lumayan tanggal merah lagi ya. Cuti bersama itu hari Senin cuti bersama itu libur nggak ya bersanya kok lupa ya. Ya kita lihat aja besok sih posisi sekarang di 4.080 itu hitungannya kalau untuk jangka panjang relatif menarik ya, nggak mahal-mahal banget dan tapi kalau untuk trading nanggung sebenarnya untuk swing untuk trading nanggung. Posisinya di tengah-tengah antara support sama resist ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI support kuatnya masih lumayan dalam di 3880-an.
Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga merah ya, walaupun tadi sempat hijau. Tapi untuk saham Bank Mandiri ini agak agak mending sih, nggak separah Bank BRI ya. Untuk hari ini nggak separah di saham Bank BRI karena masih bisa bertahan di atas 5.000 untuk saham Bank Mandiri ya, maksudnya masih bisa bertahan di atas supportnya. Kalau untuk Bank BRI kan jebol dan longsor menjauhi area support yang sebelumnya. Nah, tapi untuk saham Bank Mandiri ini masih bertahan di area supportnya 5.000 25 ribuan ya. Jadi ini posisi sekarang untuk saham Bank Mandiri di area support. Ini supportnya. Ya kalau mau entry-entry sih nggak masalah ya. Kalau untuk jangka panjang di harga sekarang juga nggak terlalu mahal sebenarnya untuk saham Bank Mandiri. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya gimana Bank Mandiri hari ini. Hari ini Bank Mandiri tanggal 4 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang juga didistribusi ya oleh asing yaitu BB versi asing ini net sell 153 M, kemudian selain BB ada CC, BK versi asing yang keluar. Ya namun untuk aslinya ada sih, cuma nggak sebanyak BB jualan ya. Jadi hari ini Bank Mandiri didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya netbuy, sebagian investor retail masuk sih, cuman hitungannya ya masuknya itu nggak banyak-banyak banget di saham Bank Mandiri. Jadi nggak sampai jebol ya 5.025 aja. Berarti untuk besok untuk Bank Mandiri lihat aja di awal market sih. Ya, jadi kalau misal ke mana tadi? Kalau di awal market merah ya wait and see aja dulu atau kalau mau nyicil-nyicil satu dua lot disclaimer ya disesuaikan aja sama ekuitasnya. Oke itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau merah supportnya dalam banget di 4740, cuman kalau langsung hijau resistnya di 5275 balik lagi di level ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini masih hijau. Untuk saham Antam, target price-nya bahkan melebihi breakout ya, breakout di atas 3980, 3990. Jadi trennya cukup kuat untuk saham Antam. Kalau secara teknikal sih ini udah di atas banget ya untuk saham Antam, jadi perlu hati-hati kalau secara teknikal. Tapi kalau secara broker summary sih selama asing masih entry sih kemungkinan masih bisa naik sih. Jadi kita eh, lihat aja untuk besok ya apakah bisa bertahan di atas ini atau enggak di atas 3490. Mungkin buat teman-teman yang masih floating profit dan tetap masih mau hold sih disclaimer ya karena aslinya terus masuk. Cuman kalau eh, agak takut misal tiba-tiba koreksi dan kemungkinan kalau koreksi juga kayaknya nggak sedikit ya untuk saham Antam. Ya di sini aja antisipasi kalau sampai jebol di bawah 3490. Kalau jebol di bawah itu kalau mau diantisipasi ya. Itu untuk saham Antam secara teknikal di sini sih support terdekatnya di 3490. Semoga aja besok masih bisa bertahan di atas ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya masih net buy ya, untuk asingnya masih net buy. Hari ini tanggal 4 Juni ini kita bisa lihat bareng-bareng ya kalau asing masih masuk dan yang masuk ada AG masuk cukup banyak 104,5 M, kemudian AK netbuy 94 M, ZP, OD, KZ. Jadi investor-investor asingnya masih terus masuk. Yang keluar ada sih hari ini BKBB ya, cuma nggak sebanyak asing masuk. Jadi asingnya masih netbuy. Harga sahamnya naik dan sebagian retail hari ini ada yang ikutan masuk loh. Jadi hati-hati kalau misal Antam besok koreksi ya. Kalaupun koreksi ya pantau aja level 3480, 3490 ini ya. Oke itu untuk saham Antam semoga saja masih bisa naik dan kalau naik masih lanjut bullish. Cukup tinggi sih sebenarnya. Target price-nya bisa ke 3880. Itu resisten selanjutnya ya untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Ini kalau kita lihat chartnya sebenarnya agak was-was ya. Kalau kita lihat chartnya sebenarnya agak was-was.
Coba kalau kita lihat sekilas di sini untuk saham Antam, kenapa sih? Di harga sekarang valuasinya PBB-nya masih 2,5. Ya, jadi hitungannya masih wajar ya. Jadi walaupun naik cukup tinggi hitungannya mahal, tapi ya mahalnya itu mahal wajar. Per-nya aja kalau disetahunkan 10 kali, 10 kali ya per-nya ya. Jadi nggak tinggi-tinggi banget sih. Jadi kalau harganya terus naik ya kemungkinan per-nya ini makin tinggi sih. Jadi ya sebenarnya kalau mau entry untuk investasi di harga sekarang itu kurang pas ya, kurang pas kalau untuk investasi. Tapi kalau untuk sekedar scalping, trading atau misal swing masih bisa dipertimbangkan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer untuk besok sih ini pantau aja level 3.480 ya. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Antam. Coba selanjutnya kita akan coba cek saham MDKA ya. Untuk MDKA hari ini juga naik cukup tinggi. Kalau secara teknikalnya breakout ya setelah sekian lama sideways. Hari ini akhirnya berhasil breakout naik 8%, break di atas 2.200, close di 2.240 untuk saham MDKA ya. Kalau kita lihat di sini MDKA, berarti untuk besok pantau aja level ini sih. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah 2.200 ya, karena hari ini udah berhasil breakout. Kalau misal buat teman-teman yang hari ini udah ambil profitnya, taking profit, berarti untuk besok ya kalau saya sih mending wait and see aja ya sampai minggu depan. Jadi kita lihat aja habis liburan gimana. Soalnya ini udah naik lumayan tinggi hari ini dan juga berhasil breakout. Jadi misal udah diamankan profitnya ya udah dinikmati dulu ya profitnya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana di saham MDKA. MDKA. MDKA hari ini tanggal 4 Juni ini secara keseluruhannya ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini. Secara keseluruhan ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Cuman karena banyak retail yang keluar jadi hari ini MDKA berhasil breakout. Ini yang keluar ada PD, CC, XC, XL, CP ya. Jadi cukup banyak broker retail yang keluar, harga sahamnya naik untuk MDKA. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di support dan tadi taking profit di 2.200 ya ya udah sangat lumayan kan profitnya dinikmati aja dulu buat liburan. Ya jadi besok ya kalau mau lihat market lihat ini sih saham-saham yang momentumnya bagus aja lah kalau mau entry. Kalau untuk saham MDKA kalau mau follow trend entry karena ini breakout ya ya disclaimer juga ya. Ya pastikan nggak jebol di 2.200 untuk besok tanggal 5. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya ini kita akan cek saham MBMA ya yang hari ini terbang cukup tinggi untuk saham MBMA. Ini nggak nanggung-nanggung ya. Dan sering kita bahas kalau untuk saham MBMA ini ketika sideways itu nggak disertai distribusi, jadi potensinya bullish. Akhirnya hari ini langsung arah. Ini beberapa kali sideways lumayan lama dari tanggal 6 Mei sampai 3 Juni. Jadi 1 bulan ya untuk MBMA ini nggak banyak pergerakan ya ketika IHSG merah, ketika IHSG hijau untuk saham MBMA tetap sideways di area supportnya 352 nggak jebol juga. Dan hari ini ngegas naik langsung arah ke 452. Kita lihat siapa yang borong dan apakah besok masih ada potensi buat naik. Ya, kayaknya sih masih ada sih. Kalau buat naik ya di awal market, di awal market tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 4
Juni ini kita bisa lihat bareng-bareng ya bersama-sama. Ada PD yang akumulasi 35M, kemudian AK akumulasi 16M. Ini kalau kita perhatikan broker yang di saham MBMA sama MDKA itu kayaknya yang gerakin sama ya, PD. Kalau kita lihat dari ini yang keluar retail XL, YP, YU, EP, NI, jadi cukup banyak retail yang keluar diakumulasi oleh PD, AK, harga sahamnya arah. Kalau kita lihat AK-nya versi asing, jadi hari ini pun asing akumulasi lumayan banyak, AK, CC, YP, BK ya versi asing. Lokalnya juga ada yang akumulasi yaitu PD. Jadi secara broker saham ini kayaknya ada potensi open gap atas untuk besok MBMA. Dan untuk target price-nya di sini di 482 ya. Mungkin buat teman-teman yang belum keluar, jadi masih posisi floating profit ini di saham MBMA. Kalau besok mau keluar sih bisa pasang sell limit di area 480 ya. Cuman kalau misal udah match malah naik ya, ya udah biarin aja. Ya jangan ya dinikmatin lah, disyukuri ya udah profit ya. Jangan terlalu gelo. Kalau gelo malah ambil lagi nanti malah longsor nyangkut kan nggak enak ya. Jadi eh, lihat besok coba ya. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi open gap atas untuk MBMA. Apakah arah lagi kalau atau enggak ya kita lihat besok kayak sih ini ya akan open gap atas, cuman apakah arah atau enggak ya itu tergantung mekanisme pasarnya, tergantung buyer sama sellernya. Untuk supportnya di sini di 422. Kalau langsung nge-HK di awal market sih disclaimer ya, kalau bisa dapat harga di 452. Kayaknya susah, soalnya kalau open gap atas kan kemungkinan ya langsung open di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga penutupannya ini. Jadi atau aja ini sih 480 misal opennya di atas ini ya semoga aja bisa bertahan. Cuman kalau jebol di bawah itu ya mending diamankan yang udah floating profit. Oke, itu untuk saham MBMA ya. Disclaimer, selanjutnya kita akan coba cek saham BRMS. Untuk saham BRMS hari ini naik ya 4,15%, bahkan tadi nyentuh resistnya di sini di 4.100 4.100 414 tapi gagal breakout turun lagi. Ya mungkin yang ambil di support, taking profit di resisten lumayan ya. Untuk besok ya karena tanggal 6-nya libur ya mending cari aman aja ya. Jangan banyak-banyak kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRMS gimana? BRMS hari ini tanggal 4 Juni ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan ada ya sebenarnya ada sedikit akumulasi sih. Untuk asingnya net buy ya, untuk asingnya net buy. Lokalnya net ya nggak beda jauh sih. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih kayaknya ini sih kalau mau entry ya amannya itu tunggu momen di dekat area supportnya 380-an ya, 384, 386. Kalau misal turun, cuman kalau nggak turun ya resiko ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sahabat RMS, tapi disclaimer agak nanggung sih kalau nekat mau masuk di harga 402, 400-an itu agak nanggung ya, di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi momentumnya nggak terlalu bagus. Oke, itu saham PRMS. Selanjutnya kita akan cek saham PSAB yang masih terus digoreng naik ya. Bahkan kemarin juga arah, hari ini open gap atas. Mencoba buat break di atas 5.000, di atas 555 tapi gagal untuk saham PSAB hari ini ya, gagal break. Dan kalau kita lihat historinya di sini yang perlu dihati-hati ini ada gap up di tanggal 28 ya, dari tanggal 28. Jadi ketika gas itu open gap atas terus untuk saham PSAB. Apakah MBMA akan mengikuti PSAB atau enggak ya kita lihat besok ya. Coba kita lihat untuk transaksinya PSAB. PSAB ini kan kayaknya sih agak susah ya kalau untuk MBMA mau kayak PSAB, soalnya yang floating lumayan banyak sih untuk MBMA. Sedangkan untuk PSAB itu kan nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat hari ini sih perlu hati-hati ya untuk besok karena cukup banyak retail yang masuk. XL, CC, XI ini net buy hari ini tanggal 4 Juni di sampai SAB. XL net buy 6 M, CC net buy 3,6 M, XI net buy 2,3 M. Dan yang distribusi KK, BK, KZ, mereka asing sih, BK, KZ-nya asing.
Walaupun ada AG juga ini yang masih 100% bed di saham MBMA untuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 6 untuk minggu ini di akumulasi AK ya. AK-nya versi asing dan hari ini AK-nya gimana tanggal 4? AK-nya malah keluar ini ya. Hari ini scalping nilai transaksinya 52,2 M dan net sale 300-an juta. Jadi scalping. Ya hati-hati sih untuk SHB. Ya udah floating profit, pasang trailing stop aja ya, cari aman. Takutnya kalau turun itu supaya dalam banget ada di 420. Dan resistnya ya masih di sini 5.500. Oh, 5.500. 550 ya. Oke, itu untuk saham PSAB. Selanjutnya kita akan coba cek saham Fore yang hari ini digoreng lagi. Setelah sekian lama sideways 2 hari ini ya, dari kemarin. Cuman kemarin kita nggak sempat bahas ya. Hari ini arah dan coba kita cari untuk target price itu ke berapa. Untuk saham Fore ya, digoreng terus ini. Target price-nya di sini kalau masih digoreng di 770 cukup tinggi ya. Ini harga penutupannya di 635. Jadi ketika arah kemarin break di atas harga tertingginya ya, break di atas 500 dan dari ini open gap atas turun dan ngegas naik. Break di atas 605, close di 635. Kalau misal besok turun ya semoga aja nggak sampai jebol di bawah 605 atau ya udah yang masih floating profit ambil di bawah ya antisipasi aja atau pasang trailing stop di bawah 600 ya. Kalau mau cari aman tapi disclaimer kalau tetap mau hold di saham Fore ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk saham Fore hari ini tanggal 4 secara keseluruhannya sih X sih net sale 9,6 M, CC net sale 1,4 M dan yang masuk MG. Market maker utamanya YP, XL, XI retail ya. Kemudian MG jadi cukup banyak retail yang main di saham Fore ya. Ya mudah-mudahan mereka taking profit hari ini ya. Kemungkinan sih taking profit karena rata-rata belinya di 580 dan rata-rata jualnya di 604 dan harga penutupannya ini di 604 itu area supportnya ya. Jadi besok pantau aja 605, 604. Kalau misal turun di area sini ada jaga harga disclaimer buat entry. Tapi kayaknya sih polanya masih sama seperti hari ini, open gap atas dulu di awal market. Nanti kalau turun ya kalau memang masih dikoreksi itu kesempatannya bagus buat entry. Buat patokan supaya di 600. Oke, mungkin itu ya untuk saham Fore dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.